Shalom. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara berbahagia pagi hari ini. Amin. Kita berbahagia karena kita boleh ada di rumah Tuhan. Hari ini hari di mana seluruh umat Kristiani beribadah di tempat-tempat ibadah, di rumah-rumah Tuhan. Ada yang beribadah di rumah, mengikuti ibadah online, dan kita bersyukur hari ini kita boleh ada dalam rumah Tuhan. Amin. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan saya percaya hadirat Tuhan ada bagi kita semua, orang yang percaya kepadanya. Puji nama Tuhan, saudara. Firman Allah adalah roti kehidupan, dan firman Allah adalah anggur kehidupan. Siapa makan dan siapa minum mendapat kehidupan untuk selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang masih mempercayakan saya berdiri di tempat ini. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang memberikan waktu kepada saya untuk memberikan firman Tuhan. Saya kadang berpikir begini, Tuhan, kalau bukan Tuhan yang menolong saya tidak ada sampai hari ini. Kalau bukan Tuhan yang menyelamatkan saya, nyaris aku diam di tempat yang sunyi. Saya menyadari betapa besar perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidup saya. Setahun yang lalu, hari-hari seperti ini, saya renungkan bahwa hidup saya kadang tidak berdaya. Saya merasa kadang-kadang hidup ini akan diangkat oleh Tuhan. Karena di saat saya mengalami penderitaan seperti yang saudara tahu semuanya, kadang saya merasa lemah di saat saya duduk pada pagi hari, kadang siang, kadang malam. Kadang saya bangun pagi, saya merasa lemes seolah-olah tidak ada kekuatan. Dan saya berpikir, Tuhan, apakah Engkau akan menjemput saya? Saya merasakan pada waktu itu bahwa kematian sudah ada di depan saya. Tetapi saya berjuang, saya memanggil nama Tuhan. Tuhan, Engkaulah pertolonganku. Engkau yang memilih saya, Engkau yang menyelamatkan saya, Engkau memanggil saya untuk melayani-Mu. Kuatkan saya, teguhkan saya. Sehingga saudara hari ini, kalau saya masih ada, semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Saya boleh beribadah bersama-sama dengan jemaat, berdoa bersama-sama dengan jemaat, memuji Tuhan bersama-sama dengan jemaat, menyembah Tuhan bersama-sama dengan jemaat. Semua tidak pernah terlepas dari kasih setia Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Allah pada saat ini. Kita buka Alkitab kita masing-masing dalam Yesaya pasalnya yang ke-41, ayatnya yang ke-8, 9, dan 10. 3 ayat di sana kita akan baca bersama-sama. Dan untuk menghormati firman-Nya, kita berdiri semuanya. Kita membaca dalam Yesaya pasal 41, ayat 9, ayat 8, 9, dan 10. Sudah dapat semuanya? Baik, kita akan baca bersama-sama. Israel hamba Tuhan. 2, 3. Tetapi engkau, hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Tuhan Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan
firman yang akan disampaikan, dan Tuhan menunjukkan ayat ini lewat Roh-Nya, dan kita tahu bersama bahwa umat Israel adalah umat pilihan Tuhan. Mereka adalah umat kesayangan Tuhan. Mereka ditentukan oleh Tuhan. Dan kita percaya, kita yang ada pada pagi hari ini, kita harus menyadari bahwa firman Tuhan yang datang kepada kita mengingatkan kita, memperingati kita bahwa kita ini adalah umat pilihan Tuhan. Dalam ayat ini dikatakan bahwa kamu telah dipilih dari segala penjuru bumi, ya, dari ujung-ujung bumi. Siapa? Adalah saya dan saudara, ya. Kita adalah umat pilihan Tuhan. Kalau kita umat pilihan Tuhan, mengapa kita harus takut? Apalagi saat-saat ini kita menghadapi situasi kondisi yang mencekam dunia, virus COVID-19, Corona. Kadang-kadang menakutkan kita sebagai umat-umat Tuhan. Tetapi kalau kita belajar firman Tuhan, kita berkaca, bercermin lewat firman Tuhan, kita tidak perlu takut, karena kita adalah umat pilihan Tuhan. Kalau kita umat pilihan Tuhan, maka hidup kita sepenuhnya adalah tanggung jawab Tuhan. Amin. Namanya juga milik Tuhan. Kalau kita memiliki sesuatu barang, ini milik saya bertanggung jawab atas barang ini. Saya akan menjaga, saya akan pelihara baik-baik barang yang berharga ini. Begitulah Tuhan dengan kehidupan kita, ya. Kita semua adalah umat pilihan Tuhan. Kalau umat pilihan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dalam keadaan yang sulit sekalipun, ya. Karena kita ini umat kesayangan yang sudah dipilih oleh Tuhan. Dia bukan hanya saja memilih kita, tetapi Dia menebus dosa-dosa kita. Amin. Puji Tuhan. Ada lagu yang berkata, saya dipilih. Kita dipilih dari segala bangsa. Untuk apa? Menjadi kepunyaan Tuhan. Kita dipilih dari segala bangsa. Untuk apa? Memuliakan nama Tuhan. Kita dipilih dari segala bangsa. Untuk apa? Memberitakan kemuliaan Tuhan. Ya, kita baca dalam Efesus pasal 1 ayatnya yang ketiga. Efesus pasalnya yang pertama ayatnya yang ketiga. Saya akan baca sampai ayatnya yang ke-8. Ayatnya yang ketiga dan sampai 8. Kekayaan orang-orang yang dipilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita, ya, di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam hikmat dan pengertian. Sangat jelas ayat ini berkata bahwa kita sudah dipilih sebagai
dijadikan. Dan kita dipilih oleh Allah, dan Allah mengaruniakan kepada kita segala berkat surgawi. Luar biasa, ya. Firman Tuhan adalah jaminan dalam hidup kita. Dia menjamin hidup kita, diberikannya segala berkat rohani, berkat sukacita, berkat damai sejahtera, berkat-berkat kelimpahan yang ada di dalam sorga diberikan Allah kepada kita. Dan berkat-berkat rohani hanya diberikan kepada orang-orang pilihan Tuhan. Berkat-berkat rohani yang ada dalam sorga hanya dikhususkan, ditentukan bagi orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Ya, kita dipilih oleh Tuhan untuk menerima karunia, menerima berkat, menerima segala yang baik. Kalau kita merenungkan kebenaran firman Allah ini, bayangkan sebelum dunia saja dijadikan, kita sudah dipilih oleh Tuhan. Umat-umat pilihan Tuhan adalah umat-umat yang disayang oleh Tuhan. Kalau kita disayang oleh Tuhan, maka Allah memberikan berkat-berkatnya dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita tidak perlu takut. Amin. Kita tidak perlu takut, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, dan Dia mengaruniakan kepada kita apa yang perlu Dia berikan kepada kita. Karena kita ini adalah buatan tangan Tuhan. Haleluya. Dan selanjutnya dikatakan, kita tidak perlu takut. Kenapa, saudara? Selalu ada campur tangan Tuhan dalam setiap masalah kita. Bagaimana kita merasakan campur tangan Tuhan? Di saat kita menghadapi persoalan, kesulitan, masalah, kita akan merasakan campur tangan Tuhan ketika kita melibatkan Tuhan dalam setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, orang yang percaya. Banyak figur contoh dalam kebenaran firman Allah. Di saat mereka menghadapi tantangan yang besar, di saat mereka menghadapi kesulitan yang besar, mereka selalu melibatkan Tuhan. Salah satu contohnya saya ambil Obadja. Mungkin kita sering dan tidak sering dengar tentang nama Obadja ini, ya. Obadja itu adalah seorang rakyat biasa, pelayan Tuhan di zaman Raja Ahab dan Isabel. Yang kita tahu, Isabel seorang ibu yang jahat, yang tidak takut kepada Tuhan. Ahab dan Isabel penyembah berhala. Tetapi di sana ada seorang yang takut akan Tuhan sejak kecil, kata firman Allah. Coba kita baca dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-18 tentang Obadja yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-18. Saya akan baca ayat yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Adapun kelaparan ini berat di Samaria. Sebab itu Ahab telah memanggil Obadja yang menjadi kepala istana. Obadja itu seorang yang sungguh-sungguh takut
akan Tuhan. Karena pada waktu Isabel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, Obadja mengambil 100 orang nabi, lalu menyembunyikan mereka 50-50 sekelompok dalam gua dan mengurus makanan dan minuman mereka. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita baca satu pasal ini, nanti pulang di rumah saudara baca perlahan-lahan. Di situ ayatnya yang ke 12 dikatakan, Obadja dia katakan, saya hambamu ini, dia bilang kepada Elia waktu dia ketemu, adalah dari kecil takut akan Tuhan. Nah, Ahab dan Isabel sepanjang mereka memerintah di Samaria sebagai raja Israel, hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan. Mereka tidak takut akan Tuhan. Malah Ahab mendirikan mezbah-mezbah, penyembahan berhala, dan Isabel. Tetapi di situ ada seorang yang takut akan Tuhan. Dia selalu menjaga imannya. Obadja ini sebagai pejabat dalam istana, dikatakan dia dipercayakan sebagai kepala istana. Jadi tangan kanan raja, kepercayaan raja. Tetapi yang kita lihat di sini, walaupun raja menyembah berhala, tidak takut kepada Tuhan, melakukan kejijikan di hadapan Allah, tetapi iman Obadja tidak pernah goyah. Di tengah-tengah situasi yang tidak baik, Obadja tetap menjaga imannya kepada Tuhan. Ya, dia tidak mau menyembah berhala, dia tidak mau ikut-ikutan dengan rajanya, padahal dia kepala istana. Luar biasa, seorang pegawai Ahab, raja Israel pada waktu itu. Dia selalu hidup takut akan Tuhan, ya. Dia menduduki jabatan sebagai kepala istana di masa pemerintahan Raja Ahab. Sebagai tangan kanan raja, kepercayaan raja, menjaga hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan apa saudara? Isabel pernah menyuruh dia untuk membunuh nabi-nabi Tuhan. Tetapi dengan gagah berani, dia berani melawan satu perintah yang menjijikkan di mata Tuhan. Dia mempertaruhkan nyawanya. Dia menyembunyikan 100 nabi di dalam gua. Dia sembunyikan 50 orang di sana, 50 orang di sana. Dan selama itu dia menyiapkan makanan dan minuman bagi ke-100 nabi ini. Kita melihat di sini ada campur tangan Tuhan dalam pribadi Obadja. Ada pembelaan Tuhan dalam pribadi Obadja. Karena apa saudara? Di tengah-tengah dunia pada saat itu, lingkungan situasi yang mencekam jiwanya, dia tetap berdiri di atas kebenaran firman Allah. Makanya tidak heran Obadja dibela, ditolong, diberkati oleh Tuhan. Amin. Dalam situasi sekarang ini saudara, banyak godaan yang datang kepada kita, banyak cobaan yang datang kepada kita. Biarlah kita terus berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah mengabaikan setiap kebenarannya. Jangan pernah mengabaikan setiap anugerah Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Obadja menikmati, merasakan campur tangan Tuhan sepanjang dia dipercayakan sebagai kepala istana dalam pemerintahan Ahab pada saat itu. Jadi sebagai contoh kepada kita bahwa Obadja tetap berusaha hidup dengan hati nurani yang bersih, baik di hadapan raja, di hadapan Elia, di hadapan Tuhan terutama. Pada waktu Elia bertemu dengan
Obaja, Elia katakan begini, Obaja bilang sama Raja Ahab, saya akan bertemu. Apa yang Obaja katakan? Waduh, jangan. Ini Isabel saja merencanakan untuk membunuh nabi-nabinya Tuhan. Elia kan pada waktu nabi Tuhan di zaman Raja Ahab. Tapi Elia tidak takut. Kamu harus pergi. Dia bilang, waduh, raja ini nanti raja akan membunuh setiap nabi yang bertemu. Tidak. Ahab saja melarang Elia untuk bertemu dengan Ahab. Obaja yang melarang. Tetapi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, karena roh Allah itu besar dalam kehidupan Obaja pada saat itu, karena Obaja selalu membangun hubungan dengan Tuhan. Dia selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Dia selalu menikmati bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga pada akhirnya raja bertemu dengan Elia. Dan ternyata rencana Tuhan yang besar, pada saat itu musim kemarau yang panjang, terjadi kelaparan yang panjang. Tuhan akan memberikan hujan lewat Roh Kudusnya berbicara kepada seorang nabi, yaitu Elia. Dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hidup kita, hidup kekristenan tidak akan luput dari berbagai tantangan, persoalan. Karena itu semua adalah proses untuk menguji iman kita, menguji kesabaran kita. Setiap tantangan yang datang, jadikan semua itu adalah proses untuk menajamkan iman kita kepada Tuhan. Ya, proses untuk kita selalu sabar, proses untuk kita selalu kuat di dalam Tuhan. Jadilah seperti Obaja di akhir zaman ini. Dalam situasi apapun yang terjadi, dia tetap menjaga imannya kepada Tuhan. Karena apa? Obaja adalah seorang yang dipilih oleh Tuhan. Amin. Dia adalah pilihan Tuhan. Seperti saya dan saudara siang hari ini. Kita bangga memiliki Allah yang hidup, yang memilih saya dan memilih saudara. Dan yang berikut saudara, bagaimana kita menikmati campur tangan Tuhan. Kita sudah tahu bersama bagaimana riwayat sejarah Daniel dan teman-temannya, ya, mempertahankan iman walaupun maut sudah di depan mata. Mereka akan dilempar ke dalam api dengan syarat kalau mereka lolos, jangan menyembah Tuhan Allah yang hidup yang disembah oleh Daniel. Tetapi kita melihat Daniel dan teman-temannya, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka adalah umat-umat yang sudah dipilih oleh Tuhan. Mereka adalah pilihan Tuhan, memiliki iman yang tangguh di saat menghadapi masalah yang besar sekali. Coba saya dan saudara diposisikan sebagai Daniel dan teman-temannya. Api yang besar yang sudah dikatakan 7 kali lipat panasnya sudah ada di depan mata Daniel dan teman-temannya. Masihkah kamu menyembah Allah yang kamu sembah? Apa kata mereka? Sekalipun Allah kami tidak mau menyelamatkan kami, seandainya Allah kami tidak mau selamatkan kami tidak akan menyembah patung. Luar biasa iman mereka. Kenapa mereka memiliki iman yang kuat? Karena mereka sudah dipilih oleh Tuhan. Mereka sudah ditentukan oleh Tuhan untuk memiliki iman yang kuat. Jadi orang-orang pilihan itu
masalah apapun saudara. Kalau kita kuat di dalam Tuhan menghadapi badai, persoalan, masalah dan tantangan apapun, maka ada kemenangan yang Tuhan siapkan bagi kita semua. Kemenangan sudah pasti disediakan oleh Tuhan. Dan kemenangan itu hanya dimiliki oleh orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Bangsa Israel dipilih Tuhan. Waktu mereka melawan Tuhan, Allah tidak segan-segan menghukum mereka. Bangsa Israel adalah umat kesayangan Tuhan. Tetapi ketika mereka menyakiti hati Tuhan, melanggar perintah-perintah Tuhan, melawan Tuhan, melawan Musa dan Harun, Allah turunkan murka. Jadi memang kalau orang-orang pilihan ini dikhususkan oleh Tuhan supaya mereka itu hidup benar, semakin dibenarkan, semakin dibenarkan, semakin dibenarkan. Ketika mereka melenceng karena umat pilihan Tuhan, berurusan dengan Tuhan. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, apakah Allah membiarkan Sadrak, Mesak dan Abednego di saat mereka menghadapi masalah yang besar? Tuhan tidak membiarkan mereka. Kita melihat sepertinya Tuhan tinggalkan ya. Karena apa? Mereka dilempar ke dalam api. Mereka dilempar ke dalam api. Tetapi ternyata dalam penderitaan, dalam api itu Allah ada bersama dengan mereka. Sehingga Allah menyatakan kemuliaannya, Allah menyatakan kebesarannya di tengah-tengah penderitaan. Mereka melihat 3 orang kok yang kita lempar, kenapa menjadi 4 orang? Ternyata Allah tidak pernah membiarkan orang-orang yang mempertahankan imannya, mempertahankan keyakinannya, mempertahankan nama Allah. Karena di saat mereka dilempar ke dalam api, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saya bisa merenungkan firman Tuhan ini. Yang saya tarik dari situ, ternyata kemuliaan Tuhan nyata di tengah-tengah penderitaan kita. Kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah masalah yang kita hadapi. Kemuliaan Tuhan ada bagi setiap umat-umat pilihannya. Jadi umat-umat pilihan Tuhan, sekalipun dalam penderitaan, Tuhan tidak biarkan. Ada campur tangan Tuhan dalam setiap masalah. Itulah sebabnya saudara, tidak sia-sia kita datang kepada Tuhan. Tidak sia-sia kita datang memuji menyembah Tuhan. Allah yang hidup, Allah yang memiliki kehidupan kita ini. Haleluya. Dan yang selanjutnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita tidak perlu takut karena ada janji kemenangan bagi umat yang percaya kepadanya. Amin. Di dalam Yesaya yang kita sudah baca tadi, pasal 41 ayatnya yang ke-10 itu adalah janji kemenangan. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Ini janji Tuhan. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Luar biasa ya. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini adalah janji Tuhan bagi setiap umat yang percaya kepadanya. Allah tidak pernah ingkar janji. Dan kita imani bahwa Allah selalu menepati janji-janjinya. Kenapa saya harus takut? Kenapa saya harus bimbang? Kenapa saya harus ragu? Bukankah kita memiliki Allah yang sudah memilih kita
penjuru bumi. Jadi kita menyadari bahwa tidak semua orang dipilih oleh Tuhan. Tidak semua orang dipilih oleh Tuhan. Kita bisa renungkan, tidak semua orang dipilih oleh Tuhan. Dan kita bersyukur, kita bangga kepada Allah yang hidup, yang memilih hidup kita menjadi umat kepercayaan Tuhan. Kalau kepercayaan Tuhan dipercayakan kita berkat-berkat surgawi, berkat-berkat selama kita hidup dalam dunia ini, seperti yang kita sudah baca tadi dalam Efesus. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Kita harus percaya bahwa Allah tahu apa yang Allah perbuat bagi kita umat yang percaya kepadanya. Allah yang lebih tahu apa yang harus Dia perbuat dalam kehidupan saya dan kehidupan saudara. Apa yang harus kita khawatirkan, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebab hidup ini lebih penting daripada apa yang kita takutkan, daripada apa yang kita khawatirkan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Allah sampai hari ini tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Haleluya. Berapa banyak orang di luar sana tergeletak oleh karena sakit virus corona yang sedang merajalela sekarang ini. Kita selalu berdoa kepada Allah. Kita selalu bermohon kepada Tuhan supaya Tuhan melindungi kita, melindungi keluarga kita, melindungi orang-orang tua kita, melindungi orang-orang yang kita kasihi, melindungi anak-anak kita, supaya kita dibungkus oleh kuasa darah Yesus. Jadi kita tidak perlu takut, kita tidak perlu bimbang, kita tidak perlu ragu, sebab hidup ini lebih penting dari segala-galanya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus bertanggung jawab penuh atas kehidupan kita, ya. Dan memang masalah itu sangat erat hubungannya dengan hidup manusia. Dari kecil sudah ada masalah, bertumbuh masalah, dewasa masalah, sampai menjadi orang tua masalah, sampai menjadi kakek dan nenek masalah, sampai kita menutup mata. Jadi di dunia ini gudang masalah. Jangan pernah kita lari dari masalah. Tetapi Allah selalu memberikan jaminan kepada kita, memberikan janji yang pasti kepada kita. Kadang-kadang kita harus menangis oleh karena penderitaan ini, tetapi yang harus kita tahu, air mata kita akan diubah oleh Allah menjadi permata. Beban yang berat yang kita alami akan menjadi berkat. Amin. Artinya apa, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan? Kesusahan yang kita alami akan menjadi kesenangan, dan segala penyakit menjadi kesembuhan. Karena itulah janji Tuhan. Ada janji kemenangan bagi setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Jangan pernah meragukan setiap janji-janji Tuhan. Karena Allah yang berjanji, Dia juga yang menepatinya. Dia berjanji dan Tuhan tidak pernah ingkar janji. Banyak mungkin kita di antara jemaat ada mungkin yang pernah berjanji dan tidak ditepati. Ada mungkin yang pernah berjanji kepada kita dan sampai sekarang tidak juga ditepati. Ya. Pernah ada satu bapak berkata begini waktu kami masih berada di Blok M. Pak, doain rumah saya, doain tanah saya. Kalau terjual, saya beli mobil untuk bapak. Dia yang berjanji. Sampai sekarang
janji tidak ditepati. Itulah manusia, selalu banyak ingkar janji. Kadang-kadang mungkin kita dalam kesulitan, atau mungkin dalam kesakitan, ada masalah yang kita alami, kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya Tuhan. Kalau saya sembuh, saya akan lebih setia kepada Tuhan. Tuhan, tolong pekerjaan saya Tuhan. Kalau saya berhasil dalam pekerjaan ini, saya akan berbuat banyak kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya Tuhan menghadapi masalah ini. Kalau Tuhan tolong saya akan lebih menyenangkan hati Tuhan. Banyak janji-janji yang kita sampaikan kepada Tuhan yang tidak diketahui orang lain, termasuk saya. Waktu saya sakit, dan sakit saya nggak main-main, saudara, ya. Teman-teman saya yang kami sama-sama di rumah sakit hampir ketemu setiap hari, waktu sinar setiap hari, bertemu dalam jadwal-jadwal setiap bulan datang. Sudah beberapa yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Penyakitnya sama. Sampai bulan yang lalu saya lihat, karena kan ada yang beberapa berteman di WA. Sampai saya agak bingung baca WA pada bulan yang lalu. Telah meninggal dunia, sudah dipanggil oleh Tuhan, ibu ini. Saya jadi bingung. Baru bulan lalu saya berapa minggu saya telepon, bagaimana Bu Des, apa kabar? Oh Ibu Esther, baik-baik. Bu Esther bagaimana? Puji Tuhan, saya baik. Karena kami WA, video call, dia lihat rambut saya sudah panjang. Waktu di rumah sakit kan saya pakai wig, saya pakai topi. Dia bilang, oh Ibu Esther sudah panjang rambutnya. Iya Bu, puji Tuhan. Ibu bagaimana, sehat? Sudah corona ini. Bagaimana Bu? Ya corona begini di rumah sakit, sudah susah, harus pasang suhu, antrinya lebih banyak. Dia bersharing kepada saya. Saya bilang, kuat ya Bu Des, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan. Ya amin. Saya enggak komunikasi lagi, tiba-tiba saya baca WA, saya agak bingung, siapa? Oh anaknya ini yang WA, ternyata namanya sudah dipanggil oleh Tuhan. Jadi penyakit saya yang saya rasakan, yang Tuhan izinkan saya alami, bukan penyakit main-main. Kadang-kadang kalau saya merasa lemah, sampai hari ini kadang-kadang saya merasa lemah ya. Ada saat-saat, walaupun nggak selalu. Tiba-tiba saya merasa kok capek banget ya, nafasnya kok susah. Baru saya membayangkan begini, mungkin beginilah orang yang dipanggil Tuhan. Kok dia sehat, sudah beraktivitas, dengar-dengar sudah dipanggil Tuhan. Saya membayangkan seperti itu. Orang duduk tiba-tiba sudah meninggal. Saya merasakan kadang-kadang mau tarik nafas saja capek. Namanya orang capek seperti nggak ada tenaga kan. Tenaga itu kayak habis gitu. Tetapi saya tetap mau bangkit. Saya berkata begini kepada Tuhan, Tuhan, aku sudah dipanggil oleh Engkau. Saya pegang janji Tuhan, bahwa setiap orang yang ada di dalam Tuhan akan menikmati pertolongan Tuhan. Saya melihat kemuliaan Tuhan. Bagaimana Daniel dan teman-temannya diluputkan oleh Tuhan. Saya mau diluputkan dari penderitaan ini ya Tuhan. Engkau tahu apa yang saya alami. Karena saya sudah tidak bilang lagi kepada Bapak Gembala. Karena kalau saya bilang-bilang terus saya merasa lemah. Bapak Gembala juga kan kasihan memikirkan. Jadi mendingan saya berdoa berhubungan dengan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Dan saya merasakan bagaimana hari lepas hari pemulihan Tuhan terjadi atas hidup saya. Saudara tahu saya dulu waktu saya ikut herbal, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, nggak boleh minum itu, ini selain air putih. Daging nggak boleh, nasi nggak boleh. Sehingga kalau ibadah keluarga,
kadang-kadang di mana jalan keluarga cuman buah yang saya makan. Tetapi setelah saya selesai operasi, saya di rumah sakit, kok saya dikasih daging ya? Kok saya dikasih nasi? Ya sudah, saya makan dalam namanya stok. Bagaimana ibumu, stamina ibumu lebih kuat walaupun berdoa kalau tidak mengkonsumsi makanan yang berserat apa semua? Ya udah, saya makan dalam nama Yesus. Walaupun harus ada aturan, sampai sekarang segala macam makanan saya makan. Mujizat Tuhan tersedia bagi umat-umat pilihannya. Pertolongan Tuhan tersedia bagi umat-umat yang sudah dipilih oleh Tuhan. Agar Allah mengaruniakan segala berkat surgawi. Kita dikuduskan dan dikuduskan oleh Tuhan. Jadi kita tidak perlu takut menghadapi kehidupan ini. Ya, kita tidak perlu bimbang, kita tidak perlu ragu. Karena kita punya Tuhan Allah yang hidup. Bukan Allah yang mati, tetapi Allah yang berkuasa di atas segala-galanya. Amin. Kita tidak tahu keluar dari gereja ini, di luar sana apa yang harus terjadi. Nanti malam kita tidak tahu apa yang terjadi atas kehidupan kita. Besok pun kita tidak tahu. Seperti yang Bapak Gembala katakan, sepupu saya, Bapak Jenny Tompolio, sehat, selalu di FB kasih motivasi, kata-kata yang menjadi berkat. Saya selalu mengimani. Tiba-tiba mau percaya, enggak percaya, tapi harus percaya. Waktu selesai doa siang minggu lalu, Pak Gembala buka FB jam 4 apa jam berapa itu? Yang benar ini. Tenang, ada apa? Saya kalau Pak Gembala sudah bilang yang benar ini, waduh, ini berita yang bukan biasa-biasa ini. Kaji ini sudah mati. Kaji ini mana? Saya lihat siapa yang kirim. Oh, Lydia, sepupu saya. Oh benar, kalau sepupu saya yang kirim berarti sudah benar. Sudah dipanggil oleh Tuhan. Enggak mau percaya, tapi harus percaya. Itulah kehidupan. Saya bilang sama Bapak Gembala, benarlah kata firman Tuhan. Mau kematian hanya selangkah jalannya. Mama saya selalu bilang, kematian itu adalah satu rahasia. Saya ingat mama saya selalu bilang, kematian itu adalah satu rahasia. Iya ya. Banyak orang-orang yang sehat, tiba-tiba kita dengar berita sudah dipanggil oleh Tuhan. Jadi Allah yang mempunyai kehidupan ini, apa yang kita mau takutkan? Jangan takut. Firman Tuhan berkali-kali selalu dikumandangkan, selalu diberitakan. Jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu. Karena apa? Kita adalah umat pilihan Tuhan yang akan mengalami janji-janji kemenangan daripada Allah. Jangan takut. Walaupun kadang-kadang ini mau takut, dalam nama Yesus harus lawan. Karena nama Yesus, nama yang berkuasa, nama yang memberikan kemenangan bagi saya dan bagi saudara. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ayatnya yang terakhir 2 Timotius pasalnya yang ke-6. Kita baca bersama-sama ayat ini, 2 Timotius pasalnya yang ke-6. Satu Timotius, maaf, bukan 2 Timotius. 1 Timotius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-11 dan 12 bagian A. Ya. Kita baca dengan iman. 1, 2, 3. Tetapi engkau, hai manusia Allah,
Jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup. Haleluya. Saya baca ayat ini. Tetapi kamu manusia Allah. Manusia Allah itu siapa ya? Manusia Allah adalah orang-orang pilihan Allah. Manusia Allah adalah orang-orang yang berjalan bersama dengan Allah, berjalan dalam kasih, ya, berjalan dalam terang Tuhan. Itu manusia Allah. Manusia Allah adalah orang-orang yang taat dan setia melakukan firman Allah. Namanya juga manusia Allah, ya. Manusia Allah adalah orang-orang yang setia menyembah Allah, memuji Allah, beribadah kepada Allah yang hidup, Raja di atas segala raja. Tinggalkan semuanya itu. Apa yang harus kita tinggalkan? Sebelum ayat ini ada ayat 9 dan 10. Jangan kita cinta uang, kata firman Allah. Karena cinta uang akar dari segala kejahatan. Semua manusia perlu duit. Dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, pendidikan, studi, dalam perjalanan mau kemana, datang beribadah, membutuhkan uang. Tetapi jangan uang yang mengatur kita, ya. Jangan uang yang mengatur kita. Kalau uang yang mengatur kita dan kita turut kepada perintah itu, mamon, kita dikendalikan oleh uang. Kita yang mengatur setiap berkat Tuhan. Dan manusia Allah itu adalah manusia yang menikmati kasih karunia yang daripada Tuhan, sehingga memperoleh kekuatan berjalan di dalam terangnya Tuhan. Haleluya. Allah tidak akan pernah berhenti menyatakan janji-janjinya sepanjang kita tidak pernah berhenti berharap dan percaya kepada Tuhan. Jadi janji Tuhan itu tidak pernah berhenti bagi kita yang percaya kepada-Nya. Ayub bilang, seandainya Tuhan memuji aku akan timbul seperti emas. Haleluya. Iman kita diproses oleh Tuhan. Kepercayaan kita diproses oleh Tuhan. Kesabaran kita diproses oleh Tuhan. Ya, keikhlasan kita diproses oleh Tuhan. Kejujuran kita diproses oleh Tuhan. Ketaatan kita diproses oleh Tuhan. Sepanjang nafas ini masih ada, harus terus mengalami proses-proses. Karena itulah kehidupan. Hidup adalah perjuangan, ya. Tetapi kita akan mengalami janji Tuhan di saat kita mengalami banyak proses. Jangan tinggalkan Tuhan. Di saat saudara diberkati dengan limpah, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Amin. Di saat pun saudara dalam kesulitan yang berat, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jadi orang-orang pilihan ini luar biasa. Jangan kita pikir kita pilihan Tuhan, no problem, bebas dari masalah. Enggak. Justru hidup di dalam Tuhan. Kata firman Tuhan, pikul salib setiap hari. Amin. Pikul salib setiap hari. Semua yang ada di rumah Tuhan hari ini ada salib di pundak masing-masing. Beda-beda. Ini salib yang berat, ini salib yang lagi ringan. Oh, ini lagi sedang, gak berat, gak ringan. Pikul salib setiap hari. Artinya
hidup kita. Selalu ada kebangunan rohani, selalu ada kebangunan rohani lewat proses, lewat salib yang kita pikul. Haleluya. Jadikan setiap masalah itu sebagai berkat yang luar biasa. Karena kita percaya di balik setiap masalah yang kita hadapi ada janji kemenangan dari Tuhan. Semua tokoh-tokoh dalam firman Tuhan yang mengalami penderitaan, kalau kita baca, Yusuf menderita tapi pada akhirnya dia menang. Daniel menderita, pada akhirnya diangkat oleh Tuhan. Menang atas segala pencobaan. Sedangkan Yesus saja, saudara, mengalami penderitaan. Apalagi saya dan saudara, Allah yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang agung. Ketika dia menjelma menjadi manusia 100%, dia pun ikut menderita bersama-sama dengan manusia. Kenapa Yesus jadi manusia? Kenapa dia harus menderita? Supaya Yesus pun bisa merasakan penderitaan kita sebagai manusia. Dan pada akhirnya Allah mengalami kemenangan yang luar biasa. Amin. Kita manusia Allah, manusia pilihan Allah, ditentukan oleh Allah. Untuk apa? Menerima mujizat, menerima kelimpahan, menerima segala anugerah yang Tuhan sudah siapkan. Itulah sebabnya sebagai manusia Allah, kita sudah baca tadi, kejarlah keadilan. Amin. Kejarlah ibadah. Manusia Allah, manusia yang beribadah kepada Tuhan. Kejarlah kesetiaan. Manusia Allah adalah manusia umat-umat yang setia kepada Tuhan. Setia dalam hal apa, saudara? Setia berdoa, setia memuji Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan, setia melakukan hal yang baik, suami setia kepada istri, istri setia kepada suami, anak-anak setia kepada orang tua, dan sebagainya. Jadi kalau kita membahas setia itu dalam sekali, luas sekali. Jadi manusia Allah harus mengejar keadilan, harus kejar ibadah, kejar kesetiaan, kejar kasih, kejar kesabaran dan kelembutan. Bertandinglah dalam iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Amin. Firman Allah saya tibakan di sini. Saya percaya Roh Kudus akan lebih jauh, lebih dalam untuk mengajari kita tentang kebenaran-kebenaran yang kita sudah terima